warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia dengan nomor NIM 24148020. Saya dari kelas 3 MKS 1. Baik, langsung saja di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pengendalian manajemen. Pengantar sistem pengendalian manajemen. Definisi sistem pengendalian manajemen merupakan suatu kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memonitor kinerja operasionalnya. Nah, sistem pengendalian mencakup serangkaian prinsip dan praktik yang saling terkait untuk mencapai efektivitas organisasi. Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup sistem pengendalian manajemen, organisasi dapat mengelola sumber daya dan mengarahkan upayanya menuju pencapaian tujuan secara optimal. Dalam konteks ini, SPM berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu manajer mengukur, memantau, dan meningkatkan kinerja organisasi. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen, pengendalian melibatkan proses memastikan bahwa kegiatan dan perilaku organisasi sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Adapun komponen sistem pengendalian manajemen diantaranya yaitu penggunaan indikator kinerja dan Key Performance Indicator atau biasa disebut dengan KPI untuk mengukur pencapaian tujuan, penetapan tujuan, strategi, dan taktik yang menjadi dasar bagi pengendalian. Proses mengevaluasi kinerja dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Nah, manfaat sistem pengendalian manajemen, SPM membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan sumber daya termasuk keuangan, tenaga kerja, waktu, melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. SPM mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan cara memberikan landasan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional. Tantangan dalam implementasi sistem pengendalian manajemen perlu adanya perubahan budaya dan sikap di seluruh organisasi untuk merangkul SPM, menyesuaikan sistem pengendalian dan teknologi yang berkembang. Bahasa ini memberikan landasan pemahaman tentang definisi dan konsep dasar sistem pengendalian manajemen termasuk peran, komponen, dan manfaatnya. Nah, selain itu, tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi juga dibahas untuk memberikan gambaran komprehensif kepada pembaca. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem pengendalian manajemen. Sejarah perkembangan sistem pengendalian manajemen mencakup perkembangan konsep, teori, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan pengelolaan dan kontrol kegiatan organisasi. Pada awal abad ke-20, periode tahun 1900-an hingga 1920 merupakan perkembangan awal mengendalikan birokrasi oleh Max Weber yang menekankan pada orientasi dan kontrol dalam struktur organisasi. Perkembangan awal konsep pengendalian birokrasi oleh Max Weber sejak 1864 hingga 1920. Max Weber yaitu seorang sosialis dan ilmuwan politik Jerman yang memiliki kontribusi besar terhadap pemikiran organisasi dan manajemen. Salah satu konsepnya yang penting adalah burokrasi atau birokrasi. Implikasi untuk pengendalian konsep birokrasi Weberian menyertakan adanya kontrol yang ketat dalam struktur organisasi. Otoritas kontrol terpusat pada aturan dan prosedur yang diatur secara rasional. Kritik terhadap model birokrasi. Meskipun Weberian birokrasi memiliki keunggulan dalam efisiensi dan ketertiban, namun kritik mengemukakan bahwa model ini dapat menjadi terlalu formal dan rigid, kurang inovatif, dan cenderung kurang responsif terhadap perubahan. Meskipun demikian, konsep birokrasi Weberian tetap berpengaruh dalam pemikiran manajemen dan organisasi. Nah, beberapa elemennya seperti struktur hierarkisi, pembangunan kinerja, dan otomatis formal masih digunakan dan diintegrasikan dalam teori dalam praktik manajemen kontemporer.
Era manajemen ilmiah dan Fayol-Sim periode 1920-an hingga 1930-an juga dikenal dengan periode atau era manajemen ilmiah dan Fayol-Sim. Karya-karya Frederick Taylor tentang manajemen ilmiah dan Henry Fayol tentang fungsi-fungsi manajemen memberikan dasar bagi pengembangan sistem pengendalian manajemen. Fayol juga mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen, termasuk perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian. Frederick Taylor pada 1856 hingga 1915 dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah kontribusi terutama terkait dengan pengembangan metode ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Munculnya akuntansi manajemen pada periode 1950-an hingga 1960-an. Ini tokohnya adalah Peter Drucker dan Alfred Sandler menekankan bahwa pentingnya perencanaan jangka panjang dan manajemen berbasis fakta. Anthony dan Dedren memperkenalkan konsep manajemen berbasis aktivitas dan metode pengendalian manajemen berdasarkan laporan kinerja pada periode 1950-an hingga 1960-an. Penekanan pada perencanaan jangka panjang dan manajemen berbasis fakta sebagai tokohnya adalah Peter Drucker pada 1909 sampai dengan 2005. Salah satu tokoh manajemen paling berpengaruh pada abad ke-20. Manajemen berbasis fakta. Drucker mempromosikan pendekatan manajemen berbasis fakta atau manajemen berbasis pengetahuan. Manajemen berbasis fakta mencakup penggunaan data dan informasi yang akurat untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kontribusi Anthony dan Dedren, Robert N. Anthony dan Richard V. Dedren memperkenalkan konsep manajemen berbasis aktivitas dalam buku mereka yang berjudul Management Control System pada tahun 1965, mengedepankan pentingnya memahami dan mengukur aktivitas yang menciptakan nilai. Pengendalian manajemen berbasis laporan kinerja. Nah, Anthony dan Dedren membawa perubahan dengan memperkenalkan metode pengendalian manajemen berdasarkan laporan kinerja. Laporan kinerja ini menjadi instrumen untuk evaluasi dan pengembalian keputusan. Yang kedua, implikasi untuk pengendalian manajemen. Fokus pada perencanaan jangka panjang dan manajemen berbasis fakta memperkuat dan pengembangan sistem pengendalian manajemen. Pengukuran kinerja dan laporan menjadi semakin penting sebagai dasar sebagai evaluasi dan perbaikan. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai konsep dasar pengendalian. Di bab ini akan membahas konsep dasar pengendalian yang merupakan inti dari fungsi manajemen. Pengendalian menjadi kritis dalam memastikan bahwa rencana dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif. Konsep-konsep yang akan diuraikan melibatkan pemahaman mendalam tentang arti pengendalian, perannya dalam mencapai keberhasilan organisasi, serta berbagai pendekatan dan strategis yang dapat diterapkan untuk mencapai pengendalian yang efisien. Pengendalian merujuk serangkaian tindakan dan mekanisme yang diimplementasikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian bukan hanya tentang pemantauan kinerja, tapi juga tentang membentuk arah dan mengoreksi jalur organisasi dengan tujuan yang diinginkan. Pengendalian tidak dapat dipisahkan dari perencanaan. Keduanya saling terkait, di mana perencanaan menetapkan tujuan dan strategi. Nah, sedangkan pengendalian memastikan bahwa langkah-langkah tersebut diikuti dengan konsistensi. Nah, bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dasar pengendalian, mengenali hubungannya dengan perencanaan, serta mengeksplorasi berbagai pendekatan dan strategi pengendalian yang relevan. Nah, pengertian pengendalian. Pengendalian dalam konteks manajemen merujuk pada serangkaian tindakan,
proses dan mekanisme yang diimplementasikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Peran penting pengendalian melibatkan pemantauan terhadap kinerja aktual untuk memastikan bahwa aktivitas sehari-hari sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika ada ketidaksesuaian antara kinerja dan aktual dan rencana, pengendalian memberikan dasar untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan koreksi dan perbaikan. Selanjutnya, keterkaitan dengan perencanaan. Proses perencanaan menetapkan tujuan, strategi, dan rencana kerja. Pengendalian berfungsi untuk memastikan bahwa implementasi rencana tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Perencanaan dan pengendalian bukanlah kegiatan satu kali, tetapi merupakan siklus perkembangan. Pengendalian ini memungkinkan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dapat memicu perubahan dalam perencanaan. Pendekatan dan strategi pengendalian melibatkan sistem dan produser internal dirancang untuk memastikan keandalan laporan keuangan dan efektivitas operasional menggunakan aturan, regulasi, dan produser yang ketat untuk mengarahkan dan mengontrol perilaku karyawan. Mendorong kontrol dan pengawasan melalui interaksi dan pengaturan dari anggota kelompok kerja. Teknologi informasi memiliki peran krusial dalam mendukung sistem pengendalian modern, termasuk sistem pelaporan real-time, analitika data, dan perangkat lunak manajemen kinerja. Pengendalian terhadap sumber daya. Selain pengendalian kinerja, pengendalian juga berfokus pada manajemen sumber daya. Ini termasuk pengendalian terhadap anggaran, alokasi waktu, dan penggunaan sumber daya lainnya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Konsep Bales Secores yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton menyediakan bahwa kerangka kerja untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Pengendalian melalui sistem informasi manajemen atau biasa disebut SIM, sistem informasi manajemen, berperan penting dalam pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data kinerja. SIM dapat memberikan informasi real-time kepada manajemen untuk pengembalian keputusan yang lebih cepat. Pengendalian dan perencanaan strategi Selain terkait erat, pengendalian membantu memastikan bahwa implementasi strategi sesuai dengan rencana, sementara perencanaan strategis memberikan arah dan tujuan menjadi dasar bagi sistem pengendalian. Pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi meningkatkan kompleksitas bisnis mendorong pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi. Ini mencakup pemanfaatan perangkat lunak analitika, kecerdasan buatan, dan teknologi terkini untuk meningkatkan efektivitas pengendalian. Aspek kepemimpinan dalam pengendalian. Kepemimpinan organisasi memainkan peran penting dalam mengukuhkan budaya pengendalian. Komitmen dari puncak kepemimpinan untuk menjunjung tinggi standar etika dan melibatkan karyawan dalam proses pengendalian sangat fatal. Jenis pengendalian. Pengendalian dalam manajemen dapat diterapkan dalam berbagai cara dan tingkatan organisasi. Adapun jenis beberapa pengendalian pada umumnya dapat digunakan. Pengendalian pracetak, artinya pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas dilaksanakan. Contohnya perencanaan yang matang, seleksi dan pelatihan karyawan, dan penetapan kebijakan dan prosedur. Contoh-contoh pengendalian pracetak. Perencanaan yang matang sebelum memulai suatu proyek atau aktivitas, organisasi harus menyusun rencana yang matang. Rencana ini mencakup tujuan, langkah-langkah pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan jadwal waktu. Perencanaan yang matang membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko, memastikan bahwa semua aspek aktivitas telah dipertimbangkan. Seleksi dan pelatihan karyawan. Sebelum mengisi suatu posisi atau tugas tertentu, organisasi dapat melakukan proses seleksi karyawan yang melibatkan penilaian keterampilan, pengetahuan, dan kecocokan dengan potensinya tersebut. Pengendalian perencanaan.
artinya mengarahkan aktivitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Contohnya adalah memastikan bahwa tindakan sehari-hari konsisten dengan tujuan jangka panjang dan rencana strategis. Pengendalian perencanaan yaitu proses manajemen yang bertujuan untuk mengarahkan aktivitas organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa tindakan sehari-hari dan keputusan operasional konsisten dengan tujuan jangka panjang dan rencana strategis yang telah dirumuskan. Contoh-contoh pengendalian perencanaan. Pengendalian perencanaan itu mencakup memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh manajemen dan tindakan yang diambil oleh karyawan sejalan dengan rencana strategis organisasi. Ini melibatkan evaluasi, apakah setiap langkah mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, atau memastikan bahwa kinerja organisasi dipantau secara berkala untuk menilai apakah pencapaian tujuan itu sesuai atau tidak. Nah, jika dapat penyimpangannya, tindakan perbaikan atau penyusunan rencana mungkin itu dapat diperlukan saat melakukan penilaian. Nah, adapun keunggulan pengendalian perencanaan. Nah, membantu organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang dan strategis dan memastikan bahwa aktivitas sehari-hari mendukung rencana yang telah ditetapkan, memastikan koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai bagian dan fungsi dalam organisasi untuk mencegah kebijakan atau tindakan yang bertentangan. Meskipun begitu, rencananya telah ditetapkan, pengendalian perencanaan juga memungkinkan bahwa organisasi untuk tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan kondisi pasar atau lingkungan, mencegah divergensi antara kinerja aktual dan rencana yang dapat terjadi tanpa pengawasan yang tepat. Selanjutnya ada pengendalian pendanaan, artinya memantau dan mengelola penggunaan anggaran. Contohnya adalah melakukan analisis varian anggaran untuk memahami penyimpanan antara anggaran dan kinerja aktual. Pengendalian pendanaan adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memantau dan mengelola penggunaan anggaran suatu organisasi. Nah, jadi pengendalian pendanaan ini bertujuan untuk memantau dan mengelola penggunaan anggaran dalam suatu organisasi. Keunggulan pengendalian pendanaan, pengambilan keputusan yang informatif, analisis varian dan pemantauan pengeluaran memberikan informasi yang diperlukan untuk pengembalian keputusan inovatif terkait penggunaan anggaran. Pencegahan pemborosan dengan memantau anggaran secara cermat, pengendalian pendanaan membantu mencegah pemborosan dan memastikan bahwa penggunaan sumber daya secara efisien. Adapun keterbatasan pengendalian pendanaan, yaitu keterlambatan informasi. Jadi ada beberapa penyimpanan mungkin tidak terdeteksi secara cepat, terutama jika informasi keuangan tidak aktual atau tersedia dengan keterlambatan. Ketidakpastian lingkungan bisnis, pengendalian pendanaan mungkin sulit diterapkan dalam kondisi bisnis yang tidak atau ketika perubahan pasar terjadi secara mendadak. Jadi apabila ada pasar yang terjadi kondisi perubahan secara mendadak, maka pengendalian pendanaan itu tidak langsung mendeteksi dengan cepat. Pengendalian proses, artinya memantau dan mengelola proses bisnis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Contohnya yaitu menetapkan standar operasional dan mengukur kinerja proses secara terus-menerus. Pengendalian proses adalah suatu pendekatan yang memfokuskan pada pemantauan dan pengelolaan proses bisnis untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan efisiensi dan efektivitas. Tujuannya untuk menetapkan standar operasional dan terus-menerus mengukur kinerja proses agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Contoh-contoh pengendalian proses. Nah, pengendalian proses melibatkan menetapkan standar operasional yang jelas untuk setiap langkah dalam suatu proses bisnis. Standar ini mencakup langkah-langkah, waktu yang diharapkan, dan kriteria kualitas. Pemantauan setiap langkah dalam proses untuk memastikan bahwa karyawan atau sistem otomatis melaksanakan tugas
sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, melakukan analisis kinerja proses secara berkala untuk menilai sejauh mana proses mencapai standar yang telah ditetapkan. Keunggulan pengendalian proses. Nah, keunggulan pengendalian proses itu dapat meningkatkan efisienan operasional dengan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses dijalankan dengan cara yang paling efisien. Nah, keterbatasan pengendalian proses yaitu pengimplementasian sistem pengendalian proses yang canggih dan teknologi otomatis dapat melibatkan biaya yang signifikan. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.